Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lisa Aryani dan hari ini saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran tentang akuntansi yang terkait dengan perusahaan dagang atau disebut juga dengan Accounting for Merchandising Operation. Jadi, sebelum kita bahas tentang perusahaan dagang, perlu diketahui bahwa ada 3 jenis perusahaan yang berdasarkan aktivitas operasionalnya. Jadi, yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Apa sih beda dari ketiga perusahaan tadi? Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya itu memberikan layanan atau jasa kepada para pelanggan. Nah, contohnya adalah hotel, penerbangan, perbankan itu kan memberikan jasa ya kepada pelanggan. Jadi termasuk dalam perusahaan jasa. Nah, untuk pendapatannya sendiri disebut juga dengan pendapatan jasa atau nama akunnya service revenue. Untuk persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai, dan beban-bebannya itu berupa beban-beban operasional. Lanjut, yang kedua ada perusahaan dagang. Jadi teman-teman, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya itu membeli barang dagangan kemudian dijual kepada pelanggan atau customer tanpa merubah bentuk awal atau bentuk saat kita membeli tadi. Nah, persediaannya itu berupa persediaan barang dagangan yang dikategorikan dalam kelompok aset lancar karena dapat memberi manfaat pada kita saat barang dagangan tersebut terjual, dan bebannya itu berupa beban pokok penjualan atau kita kenal dengan harga pokok penjualan yang berupa beban penjualan atau beban administrasi umum. Nah, yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur tadi juga membeli barang, tapi membeli bahan baku, kemudian nantinya bahan baku tadi diproses sedemikian rupa melalui tahapan produksi dan menghasilkan barang jadi. Jadi barang yang sudah kita proses kemudian jadi dan siap untuk dijual itu adalah pengertian dari perusahaan manufaktur. Nah, untuk persediaannya juga itu berupa ada 3 jenis persediaannya. Dan tapi kalau perusahaan manufaktur pendapatannya sama seperti perusahaan dagang. Pendapatannya itu disebut juga dengan penjualan yang nama akunnya itu sales revenue. Karena saya tadi menyebutkan ada 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama itu persediaan barang bahan baku atau raw materials inventory. Jadi perusahaan berupa barang yang nantinya akan diproses melalui tahapan produksi. Nah, prosesnya tadi melibatkan karyawan dan juga biaya produksi. Yang kedua itu persediaan berupa barang dalam proses atau work in process, yang diartikan sebagai persediaan berupa barang yang pada sampai akhir periode perusahaan, pada saat perusahaan tadi mencatat laporan keuangan, barang tersebut masih dalam proses. Nah, yang terakhir adalah persediaan jadi atau finished good, yang persediaan berupa barang yang telah melalui tahapan produksi kemudian siap dijual kepada para pelanggan. Dan selanjutnya, kalau yang membedakan antara ketiga jenis perusahaan tadi, selain dari pendapatan, persediaan, beban, ada juga perbedaan pada perhitungan atau penyajian laba ruginya. Kalau perusahaan jasa
itu menggunakan single step. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu menggunakan multiple step. Jadi apa sih itu single step dan apa itu multiple step? Kalau single step itu pendapatan yang kita peroleh nantinya akan dikurangkan dengan semua beban dan akan menghasilkan laba rugi. Kalau multiple step nantinya kan perusahaan akan menyajikan dengan berapa sih penjualan yang kita dapatkan, yang kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan tadi atau cost of goods sold, dan dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan tadi dihasilkan laba kotor. Kemudian belum selesai sampai di situ karena kita harus mengurangkan laba kotor dengan semua beban-beban beban operasional dari perusahaan tadi, dan akan dihasilkan laba rugi bersih. Nah, tadi kan dalam perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur saya menyebutkan beban pokok penjualan itu sebagai harga pokok penjualan kan. Jadi harga pokok penjualan atau HPP atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu kita sebut cost of goods sold, itu kan termasuk dalam kelompok beban. Nah, arti dari HPP itu sendiri itu total harga perolehan yang kita dapat dari total harga perolehan atas barang dagangan dalam satu periode. Nah, harga perolehan itu apa teman-teman? Harga perolehan itu adalah semua total harga yang harus kita bayarkan, semua biaya yang kita bayarkan atau semua biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang dagangan sampai barang dagangan itu tuh siap kita jual kembali, sampai barang dagangan itu sampai kepada kita. Jadi untuk memahami harga perolehan dan HPP, kita contohkan, kita kan biasanya membeli barang di Solo sebanyak 20 unit, kemudian kita harus membayar biaya angkut sebanyak 2 juta. Kita membeli barangnya tadi 20 unit dengan total harga 20 juta, kemudian ditambah dengan biaya angkut senilai 2 juta, maka 20 juta ditambah 2 juta itu tadi adalah harga perolehan senilai 22 juta. Jadi nggak cuma biaya angkut ya, semuanya biaya yang terkait dengan pembelian barang dagangan itu disebut dengan harga perolehan. Nah, untuk HPP itu sendiri, misalkan saya contohnya pada bulan Mei kita membeli barang 10 unit nih, dan harga perolehannya itu $10. Kemudian pembelian pada bulan Mei ini sebanyak 8 unit dengan harga jual $20. Nah, untuk menghitungnya kita hitung dulu penjualan teman-teman. Penjualannya itu unit yang terjual senilai 8 unit tadi dikali dengan harga jualnya tadi $20, jadi kita dapatkan $100. Dan untuk menghitung HPP-nya itu unit yang terjual tadi 8 unit kan yang terjual, kemudian dikali dengan harga perolehan sebesar $10 tadi, jadi kita dapatkan $80. Nah, dari penjualan dan HPP tadi kita mendapatkan laba kotor. Penjualannya tadi senilai $160 dikurangkan dengan HPP senilai $80, jadi laba kotornya $80. Kemudian kan kita belinya 10 unit, berarti kalau terjualnya 8 unit masih sisa 2 unit kan, jadi 2 unitnya tadi kita kalikan dengan harga perolehan senilai $10, maka hasilnya $20 tadi disebut dengan ending inventory atau persediaan akhir. Dan ending inventory atau persediaan akhir pada bulan Mei tadi yang senilai $20 tadi kita jadikan sebagai persediaan awal pada bulan Juni. Nah, kita lanjut teman-teman kepada tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan arus kas harga perolehan atau cost flow. Jadi ada beginning inventory atau persediaan awal, ada cost of good purchase atau pembelian atau disingkat purchase, ada cost of good available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual, ada cost of goods sold,
atau HPP, terus ada ending inventory atau persediaan akhir. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, beginning inventory atau persediaan awal adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia di awal periode, yang dimana nilainya itu didapat dari periode akhir pada nilai persediaan akhir pada periode sebelumnya. Dan yang selanjutnya ada cost of good purchase atau pembelian. Jadi pembelian itu adalah total atas harga perolehan barang yang siap dibeli pada satu periode, dan dihitung dengan cara pembelian ditambah dengan biaya angkut dikurang dengan retur pembelian dan dikurang dengan diskon pembelian. Selanjutnya ada cost of good available for sale atau barang yang tersedia dijual. Jadi artinya total atas harga perolehan dari barang yang tersedia untuk dijual dalam satu periode. Jadi dari persediaan awal tadi ditambah dengan pembelian, maka itu adalah hasil dari persediaan barang yang siap dijual. Nah, yang selanjutnya adalah COGS atau cost of goods sold, atau kita sebut sebagai HPP, harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah total harga perolehan atas barang yang siap dijual, dan dapat dihitung dengan menggunakan unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Selanjutnya ada ending inventory atau persediaan akhir, di mana artinya total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode, dan menghitungnya dengan cara unit yang tersisa dikali dengan harga jual. Perlu diketahui juga bahwa penjualan itu kita bisa menghitung penjualan dengan cara mengalihkan unit yang terjual dengan harga jual. Jadi penjualan kan adalah pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang kita atau pendapatan yang dihasilkan dari barang yang kita jual tadi. Nah, selanjutnya dalam perusahaan dagang itu ada dua sistem pencatatan. Yang pertama pencatatan perpetual, yang kedua adalah pencatatan periodik. Jadi pencatatan perpetual itu bedanya dengan catatan periodik adalah pencatatan perpetual itu menggunakan akun persediaan. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan meliputi pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan itu akan langsung mempengaruhi akun persediaan. Kalau pada sistem periodik, semua transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan itu tidak mempengaruhi nilai persediaan. Jadi sistem periodik tidak sama dengan perpetual. Yang kedua, sistem perpetual itu menggunakan kartu persediaan yang fungsinya itu sebagai buku bantuan untuk mencatat persediaan, atau digunakan untuk mencatat mutasi dari barang dagangan dan mencatat setiap penjualan agar kita tahu nilai persediaan dengan cara melihat saldo akhir pada kartu persediaan tadi. Kalau sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan. Pada sistem perpetual, HPP-nya dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan dicatat pada kartu persediaan. Jadi kita bisa mengetahui HPP setiap saat. Dan untuk sistem periodik, HPP itu bisa kita ketahui setelah kita menghitung persediaan akhir, di mana persediaan akhir pada sistem periodik itu diketahui setelah kita melakukan perhitungan fisik. Kalau perhitungan fisik pada sistem periodik itu wajib dilakukan, tapi pada sistem perpetual perhitungan fisik tidak wajib dilakukan, kecuali untuk mengkonfirmasi kecocokan antara nilai persediaan pada kartu persediaan dengan nilai persediaan pada perhitungan fisik. Selanjutnya pada sistem perpetual
kita melakukan jurnal penyesuaian itu ketika perhitungan fisik dengan nilai pada kartu persediaan itu berbeda. Tapi kalau pada sistem periodik, jurnal penyesuaian itu wajib dilakukan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Dan jurnalnya itu melibatkan dua akun, yaitu inventory dan harga pokok penjualan atau COGS. Untuk nilai persediaan awal, jurnalnya itu cost of goods sold pada inventory. Jadi cost of goods sold pada debit dan inventory pada kredit. Untuk memunculkan persediaan akhir, inventory pada debit, inventory di sisi debit, dan cost of goods sold pada sisi kredit. Sama dengan sistem periodik, sistem perpetual juga jurnal penyesuaiannya melibatkan dua akun, yaitu inventory dan harga pokok penjualan.